Lantas apa sebenarnya yang membuat Kejaksaan Agung harus hati-hati menghadapi Febri Adriansyah? Apakah ini murni strategi penyidikan atau sesungguhnya ada celah formil yang membuat Febri berpotensi lolos dari jerat sangkaan tindak pidana pencucian uang? Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum tersangka kasus pencucian uang Febri Adriansyah, Hermawanto. Selamat malam Pak Hermawanto. Selamat malam Mas Iqbal. Dan ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Iqbal, Mas Hermanto. Terima kasih Pak Hermawanto dan Prof. Hipnu sudah bergabung di Prime Time News. Pak Hermawanto, jadi sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh Kejagung ini kan disampaikan untuk merespon pertanyaan kubu Anda yang meminta jaksa membuktikan siapa pemilik uang dan emas. Kenapa bagi kubu Anda itu penting dijelaskan sebelum persidangan, Pak Hermawanto? Ya, saya ingin masuk dulu ke judul dari talkshow malam ini. Menurut saya sangat menarik ya, ketika Kejagung hati-hati urus kasus Febri gitu. Memang sudah seharusnya Kejaksaan Agung itu hati-hati. Sayangnya menurut kami justru Kejaksaan Agung termasuk juga penyidik Polri, Polda Metro Jaya dari awal itu kurang hati-hati. Bahkan sampai hari ini objek yang disebut-sebut ditarik-tarik ke FA gitu ya, ke klien kami itu tidak pernah diungkap ke publik itu milik siapa gitu. Bagaimana kita kemudian punya hak untuk membela diri gitu kan? Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang dipersangkakan bisa melakukan pembelaan secara benar kalau ternyata kami juga masih bingung. Sebenarnya kami itu kesalahannya apa ya gitu. Kalau kami dianggap salah terkait dengan barang-barang yang ditarik-tarik milik kami, terus prosesnya bagaimana gitu. Ini memang yang menyebabkan menurut kami gitu ya, penyidik ini nggak hati-hati. Sangat tidak hati-hati ketika mentersangkakan Pak FA dan itu tidak sesuai dengan standar yang seharusnya ditaati di dalam KUHAP. Oke. Makanya kita menuntut. Berangkat dari barang bukti ya Pak, ini kan soal emas yang ditemukan dan juga sejumlah uang. Kan sudah ada pengakuan dari Don Rito meskipun melalui kuasa hukumnya. Nah, apakah itu tidak kuat pengakuan dari Don Rito? Artinya kenapa masih butuh pengakuan atau pernyataan dari Kejagung itu milik siapa, Bang Hermawanto? Ya, kenapa itu penting buat kami? Karena ini bagian dari hak pembelaan kami nanti. Dan kita kan juga punya hak atas informasi kan di setiap tahapan. Nah, kemudian karena di dalam surat penetapan tersangka kan juga tidak jelas. Ini klien kami ini tersangka perkara korupsi apa sih? Terus kemudian dijadikan tersangka juga dalam TPPU yang mana gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini itu penting kami ketahui agar hak hukum klien kami itu bisa dijalankan. Karena kalau kemudian kami tidak jelas statusnya, tidak jelas tindakan perbuatan mana yang dianggap salah kepada kami, bagaimana kami bisa menjalankan hak hukum kami untuk membela diri? Sebut saja misalnya tindak pidana TPPU, itu kan ada 20 atau 20 hampir 30 jenis tindak pidana. Terus hak kami di mana? Perbuatan kami itu apa begitu? Klien kami itu melakukan kesalahan apa? Nah, termasuk terkait dengan emas misalnya. Emas ini milik siapa? Tolong dong jelaskan ke publik, ini demi transparansi. Sementara kan penyidik mengatakan tadi kan Pak Kejaksaan Agung itu bagian dari rahasia penyidikan nanti akan diungkap di pengadilan. Loh, KUHAP tidak seperti itu. KUHAP itu mewajibkan ada transparansi proses sejak awal. Bahkan hak itu bagian dari hak kami sebagai seorang yang dilakukan tindakan paksa oleh aparat. Baik, banyak yang menilai ya Prof. Hipnu bahwa dalam hal ini khususnya kasus Febri Adriansyah ini memang terlihat berbeda dari pola komunikasi Kejagung dibandingkan banyak perkara korupsi lain. Apalagi kemarin muncul pernyataan Pak Febri ini kan pendekar hukum begitu. Nah, dalam hal pengakuan yang sudah diungkapkan oleh Don Rito soal barang bukti itu, artinya apakah Febri Adriansyah kalau dari pengakuan itu tidak cukup kuat sehingga kubu Febri memang perlu meminta Kejagung untuk menjelaskan kepemilikan, Prof. Hipnu? Ya, dalam suatu konsep pembuktian sekarang itu adalah meletakkan sebagai due process of law. Jadi apalagi kalau dulu nanti pembuktian itu pembuktian tertutup di bawah ulama, sekarang adalah pembuktian terbuka. Oleh karena itu kalau kita melihat sebagai bentuk perkembangan
jaksa Kejagung melakukan hati-hati, harus hati-hati. Betul, karena ini pendekar. Pendekar. Jadi kalau ibaratnya pertarung silat, ibaratnya kalau merpati putih, ini apa nih? Bahan seperti apa? Itu strip apa? Strip kombinasi atau strip napas khusus? Kan ibarat seperti itu. Nah, dalam seperti itu konteks apa yang disampaikan Pak Hermawan itu betul, karena beliau mewakili klien dalam hal kepentingan adalah kepentingan objektif yang subjektif untuk kepentingan klien. Tapi jaksa selalu berpikir subjektif pada negara, tapi juga objektif terhadap hukumnya. Nah, oleh karena itu dalam suatu pembuktian ini, pengungkapan perkara ini memang ada suatu strategi yang berbeda. Tadi dikatakan kaitannya penegak hukum ini. Pak Febri tahu persis bagaimana langkah-langkah penanganan dan tahu persis bagaimana kelihatannya ketika lubang-lubang dalam suatu penanganan perkara. Itu yang ditangani. Karena tadi keimbangan tadi, dikatakan pendekar tadi, lain dengan perkara-perkara lain yang subjeknya mungkin orang biasa atau pengusaha yang sama sekali tidak mengetahui tentang hukum. Tapi ini beliau mengetahui hukum. Kan itu lah. Oleh karena itu sebagai bentuk mengetahui hukum itu strategi, karena dalam suatu pengungkapan perkara itu ada teknik dan taktik. Nah, ini bagian dari taktik. Taktik bagaimana pengungkapan, yang penting taktik itu tidak melanggar suatu hukum. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, nanti kalau kita lihat dalam pengungkapan itu ada dua jenis, Mas Iqbal. Di praadjudikasi penyidikan bisa, atau nanti kalau kita mendengar Kapus Pen itu di persidangan juga bisa. Nah, di persidangan itu apalagi kan saya katakan, dalam alat bukti KUHP itu menganut sistem yang terbuka. Artinya pembuktian tidak ada pada penuntut umum, tapi juga siapapun ketika ada bukti itu bernilai dan dilakukan dengan sah menjadi suatu alat bukti. Nah, disinilah akan merangkum dalam suatu pembuktian. Satu. Yang kedua, saya melihat tampaknya ini ada suatu yang pihak-pihak yang besar. Pihak-pihak seseorang yang mungkin terkait dengan ada suatu kasus. Sehingga kalau dibuka dalam suatu persidangan, itu akan menjadikan formulanya lebih jelas. Oh, ada A, ada B. Oh, masnya itu seperti ini. Gitu. Jadi, pengembangannya, saya melihatnya pengembangannya nanti lebih luas di dalam suatu konsep pembuktian ketimbang di tingkat penyidikan. Dan dalam hal KUHP, saya kira suatu nggak masalah perkembangan sekarang beda dalam KUHP yang lalu. Kalau KUHP lalu itu tertutup, sekarang terbuka. Kira-kira gitu, Mas Iqbal. Bang Hermawan, seperti yang diungkapkan Prof. Hipnu tadi, apakah memang salah satu alasan Anda melihat ini tadi Anda menyebut penyidik yang tidak berhati-hati dan tidak segera menjelaskan ininya ya, yang juga menjadi pertanyaan publik, kenapa tidak segera menjelaskan konstruksinya seperti apa, kemudian kepemilikan bukti-bukti seperti apa. Memang benar menurut Anda ada pihak-pihak besar terkait sehingga ini tidak segera diungkapkan secara transparan? Kami tidak tahu ya tentang ada atau tidak, karena itu bukan ranah kami untuk bicara hal itu. Tapi kalau kami berdasarkan ketentuan KUHP, penetapan tersangka itu disyaratkan adanya uraian tindak perbuatan apa di sana. Sayangnya uraian itu tidak ada. Jadi perbuatan apa sih yang dipersalahkan kepada Pak FA gitu ya, misalnya korupsi. Korupsinya itu apa bentuknya? Ini kan kewajiban di dalam ketentuan KUHP gitu. Sayangnya ya seperti tadi saya katakan bahwa bentuk perbuatan korupsinya apa, itu nggak jelas, nggak diuraikan di situ. Bentuk perbuatan TPPU-nya apa, gitu juga, itu kan tidak jelas. Jadi ini yang menimbulkan hak hukum kami, gitu ya, itu menjadi terabaikan. Padahal di dalam prinsip due process of law, ini kan mensyaratkan bahwa proses pidana itu tidak hanya bicara tentang ada perbuatan pidana ataukah tidak, tapi juga mensyaratkan bahwa prosesnya itu benar, tata caranya itu benar, tanpa mengabaikan gitu ya hak-hak sebagai seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah yang menurut kami bermasalah. Oke, kenapa saya bertanya itu karena kan ada sebutan pendekar hukum ya, dan Febri Adriansyah juga dikenal mengusut kasus-kasus besar. Itu mengapa saya menanyakan apakah ada setidaknya dugaan atau kekhawatiran kenapa ini tidak segera dibuka ke publik begitu. Mungkin karena pihak-pihak terkait, karena julukan Febri sebagai pendekar hukum, Bang Hermawan? Kami tidak tahu, karena itu kan pernyataannya di Kejaksaan Agung kan. Jadi artinya biarkan Kejaksaan Agung yang akan menjelaskan. Kalau kami fokus pada persoalan hak hukum seorang klien kami, sebagaimana diatur di dalam KUHP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Karena kita sepakat sebagai negara hukum,
maka seluruh tindakan aparatur negara itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau tidak, maka ada risiko hukumnya. Itulah yang kami tuntut, gitu kan? Dan sebagaimana pula kami kemudian mengajukan gugatan pra peradilan, karena kami ingin bahwa semua hal mari kita buka sama-sama di mekanisme pra peradilan, karena ini sudah diatur di sana. Jadi itu juga kegelisahan kami ketika banyak hal yang menurut kami itu tidak dijelaskan secara clear oleh pihak kejaksaan itu sendiri. Oke, tidak dijelaskan secara clear itu menjadi pertanyaan dari Febri Adriansyah dan juga pertanyaan publik, Prof. Hipnu, apakah sebenarnya ada kewajiban menurut hukum pidana ya untuk bagi Kejagung ini untuk membuka soal barang bukti dan juga konstruksi kasus sebelum persidangan dimulai, Prof. Hipnu? Ya, penetapan tersangka, kalau kita lihat di dalam pasal 1/17 KUHP, penetapan tersangka adalah suatu proses ketika seseorang ada dugaan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti. Cukup. Ini kan saudara. Jadi masalah uraian memang tidak jelaskan, paling ternyata pasal yang disangkakan. Itu harus ada. Pasal yang disangkakan. Tapi uraiannya tidak, menurut kami dalam ketentuan ini KUHP ini hanya menetapkan ada dugaan suatu tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Nah, perdebatannya sekarang, penetapan tersangka di Kortas dan penetapan tersangka di Kejaksaan Agung. Kalau kita melihat ada gugatan dari kuasa hukum ini yang membedakan kalau kita melihat rezim KUHP baru, itu adalah penetapan tersangka adalah karena kedudukan seorang berdasarkan bukti permulaan cukup. Jadi 2 bukti cukup. Kalau KUHP lama, itu harus dengan pemeriksaan saksi sebagai saksi. Nah, di sini inilah suatu perubahan yang beberapa kalangan publik mengatakan, wah ini salah ini, karena tidak diperiksa dulu. Tapi kembali lagi, ini sudah berlaku KUHP baru, yang ditentukan bahwa penetapan seseorang tersangka berdasarkan dugaan tindak pidana, pasal yang dipasalkan, dan 2 alat bukti. Nah, disitulah yang akan nanti dikembangkan, diproses tadi kalau Pak Irma, betul ya, semua sah itulah. Nanti akan melihat di persidangan, seandainya dilakukan suatu gugatan pra peradilan. Karena gugatan pra peradilan itu juga mengkoreksi, tapi juga sambil yang penting 2 alat bukti itu ada selaras, bernilai, ada korelasi tentang dugaan misalkan TPPU, berarti 2 alat bukti itu terkait TPPU. Terkait misalkan gratifikasi, berarti 2 alat gratifikasi. Itu Mas Iqbal. Nah, saya mungkin sebagai orang umum ya melihat ya. Kenapa kan tingkat kehati-hatian ini? Karena kekayaan yang disita, barang bukti. Apa itu barang bukti? Adalah barang atau alat yang sebagai tindak pidana. Barang alat-alat sebagai objek tindak pidana atau aset. Nah, sekarang kalau kita lihat sebagai aset tindak pidana, 72 kilo ini kalau orang pribadi agak sulit sekali. 74 ya Pak. Wong kita punya 5 gram aja sulit, tak 70. Ini pasti ada sesuatu yang besar. Itu menurut saya itu. Ada kepentingan yang besar, apalagi wong itu sebagai pribadi. Nah, disitulah saya kira penyidik Kejaksaan Agung akan memformulasikan itu sangat hati-hati, yang kalau perlu nanti di persidangan, tidak dibuka di dalam tingkat penyidikan. Itu analisis saya seperti itu. Karena ini uangnya luar biasa. Gitu Mas Iqbal. Oke, jadi yang dinantikan adalah tim 9 ini yang nanti akan seperti apa mengusutnya, dan yang jelas Febri juga saat ini sedang berfokus pada pra peradilan yang akan menguji 2 hal ya. Bang Hermawan dan Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.